Palembang merupakan provinsi di Pulau Sumatera Selatan. Secara administrasi, Kota Palembang berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir. Kota Palembang memiliki luas 40.061 hektar. Kecamatan terluas diraih oleh Kecamatan Gandus dan terkecil adalah Kecamatan Ilir Barat II. Kota Palembang dilintasi oleh 4 sungai besar, yaitu Sungai Musi, Sungai Kumring, Sungai Ogan, dan Sungai Keramasan. Kota Palembang berada di posisi timur Pulau Sumatera yang lahannya berupa dataran rendah dan rawa serta memiliki topografi hulu dan hilir. Pada bagian hulu, topografi relatif datar dan sebagian besar di bawah permukaan air pasang. Berbeda dengan hulu, wilayah hilir pun memiliki keragaman topografi yang berbeda-beda mulai dari batas ketinggian air laut 4 meter hingga 20 meter. Pada tahun 2019, Kota Palembang memiliki penduduk sebanyak 1.662.893 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 830.175 jiwa, dan perempuan sebanyak 828.714 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kecamatan, kecamatan pada penduduk pertama diraih oleh Kecamatan Sukarni, dengan total penduduk sebanyak 158.246 jiwa. Kedudukan kedua diraih oleh Kecamatan Ilir Barat I dengan jumlah penduduk 141.554 jiwa. Dan kedudukan ketiga yaitu Kecamatan Kaledonia dengan jumlah penduduk 122.937 jiwa. Sebanyak 40,171 kasus tertinggi yang terjadi di tahun 2019 di Kota Palembang. Diare yang merupakan penyakit endemis yang berpotensi pada penyakit kejadian luar biasa. Penularan diare diakibatkan oleh bakteri, parasit, maupun virus. Dampak terparah pada penyakit diare adalah kematian akibat kekurangan gizi dan dehidrasi. Penyebab kasus diare di Kota Palembang. Penyebab kasus diare ini yang pertama adalah kepadatan penduduk. Padatnya penduduk dapat mempengaruhi sanitasi lingkungan. Pembangunan di daerah padat penduduk dapat memungkinkan pembangunan septic tank berada dekat dengan sumber air, sehingga sumber air dapat tercemar oleh bakteri E. coli dan bila terkonsumsi manusia akan menyebabkan kasus diare atau penyakit diare. Kedua, sampah. Permasalahan sampah di kota-kota bukanlah rahasia umum lagi. Di daerah padat penduduk seperti perkotaan, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan terutama di saluran air. Saluran air yang dipenuhi sampah busuk dapat menjadi tempat tinggal vektor lalat yang menjadi perantara bagi penyakit diare. Salah satu sampah yang banyak dibuang ke saluran air adalah tinja bayi dari penggunaan Pampers. Ketiga, saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Kriteria jamban di Kota Palembang masih tergolong tidak sehat. Hal ini disebabkan masih ditemukan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat terutama di daerah padat penduduk. Selain itu, masyarakat pinggiran Sungai Musi masih banyak yang tidak memiliki jamban sehingga aktivitas BAB dilakukan di sungai yang menjadi sumber air minum dan keperluan rumah tangga lainnya. Keempat, sarana air bersih. Yang kita ketahui bahwa air ledeng termasuk sebagai sumber air minum yang layak, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa penggunaan air ledeng akan terbebas dari resiko diare. Hal ini sesuai dengan analisis untuk Kota Palembang, yaitu sebagian besar penduduknya telah menggunakan sumber air ledeng. Tetapi didapatkan angka kejadian diare yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang kebanyakan penduduknya menggunakan sumber air minum yang lain. Hal ini dikarenakan adanya sambungan perpipaan pada air ledeng, sehingga hal ini tidak dapat menjamin air ledeng tidak terkontaminasi. Penyebab umum yang terakhir yaitu perilaku jajan sembarangan. Perilaku jajan sembarangan pada anak dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan terhadap sesuatu yang anak dapatkan di lingkungannya. Semakin rendah pengetahuan anak tentang akibat jajan sembarangan, maka akan semakin besar tingkat penularan penyakit yang ditularkan melalui jajanan yang tidak hygiene. Dalam menanggulangi kasus diare di Kota Palembang, diperlukan beberapa usaha kegiatan atau program, seperti pertama, dilakukannya penyuluhan sanitasi lingkungan, sanitasi rumah tangga, dan kebersihan diri secara rutin per 2 bulan sekali di daerah lahan basah, seperti gambut, rawa, dan pinggir sungai. Sasaran program yaitu Kecamatan Gandus, Kecamatan Jagabaring, dan daerah aliran Sungai Musi. Kedua, pelatihan penyediaan air bersih. Jumlah sumber air bersih semakin hari semakin berkurang. Karena itu, diperlukan teknik pembersihan air kotor menjadi air bersih. Untuk mewujudkan sumber air bersih yang tak terbatas, diperlukan penyuluhan penyediaan air bersih. Penyuluhan ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan bagaimana cara penyulingan air sehingga air bisa digunakan. Ketiga, patroli air.
Kegiatan ini berupa piket masyarakat di pinggiran sungai atau dam penduduk sekitar pinggiran Sungai Musi untuk menjaga kebersihan Sungai Musi. Pelaksanaan dibantu dengan koordinasi Dinas Kesehatan dan RT, dan juga perlu diberikan reward berupa tabungan dengan mekanisme seperti bank sampah. Keempat, predikat kelurahan sehat bersih semangat. Kegiatan ini berupa perlombaan kelurahan sehat setiap tahun. Kriteria yang dilakukan tidak hanya bersih, tetapi juga angka kesehatan meningkat dilihat dari indikator kesehatan. Data di puskesmas juga menjadi indikator penilaian. Kelima, penyuluhan pembuatan WC atau jamban sehat. Penggunaan jamban sehat perlu ditingkatkan terutama perumahan di pinggiran sungai. Penyuluhan dapat menerapkan pembangunan langsung jamban sehat yang melibatkan masyarakat. Keenam, pembuatan dan pemantauan kantin sehat di sekolah-sekolah dan kantin sekitar lingkungan industri atau pabrik. Tidak dapat dipungkiri, bila anak-anak dan orang dewasa yang sering diare karena makanan atau jajanan yang mereka beli, kantin yang tidak bersih dapat meningkatkan kejadian kasus diare. Tempat yang kotor rentan dihinggapi bakteri, virus, dan mikroba lainnya, terkhususkan penyebab diare. Maka dari itu, diperlukan pembangunan dan pemantauan yang baik untuk mencegah kasus diare.